Oke, kita bertemu lagi pada video part 2-nya ini. Jadi membahas mengenai konstruktor. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang kelas, kemudian objek dan metode ya. Jadi seperti video sebelumnya itu kita kan membahas mengenai kelas mobil dengan objeknya Pajero dan metodenya yaitu ada rem dan belok ya. Nah, kita sudah membahas tentang kelas, objek, dan metode itu tersendiri. Nah, untuk sekarang kita akan lanjut lagi membahas mengenai konstruktor. Jadi, pada pembentukan sebuah objek dalam Java, konstruktor itu merupakan komponen yang sangat penting. Pada pemrograman Java, konstruktor berfungsi untuk memberikan nilai awal pada sebuah kelas. Jadi, fungsinya si konstruktor ini adalah untuk memberi nilai awal ya. Memberi nilai awal pada sebuah kelas ketika kelas tersebut dibuat dalam bentuk objek. Nah, konstruktor ini adalah metode di mana seluruh inisialisasi objek ditempatkan. Jadi bisa dikatakan konstruktor ini merupakan tipe khusus metode yang digunakan untuk menciptakan sebuah objek baru. Setiap kelas boleh memiliki lebih dari satu konstruktor. Oke. Nah, kemudian untuk karakteristiknya apa saja sih dari konstruktor ini? Oke ya. Jadi karakteristik dari konstruktor ya. Yang pertama itu konstruktor tidak memiliki return value. Jadi tidak memiliki return value atau nilai return. Jadi termasuk void ya. Contohnya itu void ya. Termasuk void. Kemudian yang kedua, konstruktor memiliki nama yang sama dengan kelas. Namanya sama dengan kelas ya. Kemudian yang ketiga, konstruktor tidak dapat dipanggil secara langsung. Jadi dia tidak dapat dipanggil langsung. Dan harus menggunakan keyword new. Jadi harus menggunakan keyword new ya saat memanggilnya. Gitu. Jadi menggunakan keyword new pada saat memanggil konstruktor karena dia tidak dapat dipanggil langsung. Oke. Jadi ketiga ini merupakan karakteristik dari konstruktor. Ya, mohon ini diingat selalu karakteristiknya. Oke. Jadi tadi adalah penjelasan singkat mengenai konstruktor. Untuk sekarang kita langsung saja masuk ke implementasinya di program. Oke. Jadi untuk di program yang sudah kita buat sebelumnya yaitu dengan kelas mobil ini pada script programnya ini atau pada listing programnya ini belum memiliki konstruktor ya. Walaupun pada intinya memang Java itu membuat konstruktornya sendiri dan tidak terlihat ya, atau bisa dibilang kasat mata. Tapi kalau kita mau buat atau perlu pembuktian juga bisa kan. Nah, jadi contohnya begini ya. Jadi di sini kita sudah punya kelas mobil, kemudian sudah ada deklarasi dari variabel atau atributnya, maka di bawahnya ini Ibu akan membuat konstruktor. Jadi yang harus kalian ingat tadi, konstruktor itu memiliki nama yang harus sama dengan nama kelasnya. Jadi Ibu di sini membuat mobil ya. Nah, ini adalah konstruktor. Begini saja itu sudah konstruktor ya. Nah, kita buat begini saja ini sudah konstruktor. Oke. Jadi ini sudah konstruktor sebenarnya. Ya, ini sudah konstruktor. Nah, untuk pembuktiannya tersendiri, Ibu buat sysout aja di sini, system.out.
dot print line. Kemudian di sini dia buat ini adalah konstruktor. Oke, bisa kalian lihat system out print line ini adalah konstruktor. Kemudian ini ibu jalankan ya, ibu jalankan run file. Oke, jadi dia keluar ya. Ini adalah konstruktor. Oke, bisa kalian lihat. Ini dia outputnya. Jadi dia sudah konstruktor di sana itu. Oke, kemudian Ibu berikan keterangan di sini ya. Jadi ini namanya konstruktor. Konstruktor dipanggil saat objek pertama kali dibuat. Ya, pertama kali dibuat. Jadi konstruktor ini dipanggil saat objek pertama kali dibuat. Kalau kalian lihat di sini kan objek itu di sini ya, membuat objek. Jadi konstruktor itu dipanggil ini dipanggil ya, konstruktor yang ini dipanggil itu saat objek pertama kali dibuat. Objek yang ini maksudnya ya, mobil Pajero sama dengan yang mobil. Ini kan untuk membuat objek seperti ini dia sintaksnya gitu. Oke, jadi ini konstruktornya, tapi ini merupakan konstruktor tanpa parameter ya. Nanti ada yang namanya konstruktor dengan parameter. Terus gimana kalau kita memanggil lagi gitu? Jadi ini adalah konstruktor. Ibu memanggil lagi ya udah. Kalau untuk deklarasinya sendiri seperti karakteristiknya tadi harus dimulai dengan keyword new ya. Jadi new mobil. Oke, bisa dilihat di sini new mobil. Nah, ini akan muncul 2 kali dia nanti. Kita coba jalankan. Kita run filenya. Maka harusnya hasilnya adalah 2 begini ya. Nah, ini dia hasilnya. Ini adalah konstruktor. Ini adalah konstruktor. Kalau mau manggil lagi ya udah manggil saja lagi di sini. Jadi new-nya mobil juga lagi kan. Kita coba jalankan lagi, maka ini adalah konstruktor, jadi ada 3 muncul. Oke. Nah, seperti itu dia ya. Nah, kemudian ini Ibu komen dulu. Ibu berikan komentar dulu ini. Untuk memberi komentar itu kalian bisa menggunakan shift kemudian kontrol kemudian tanda garis miringnya ya. Nanti dia akan otomatis seperti ini. Ini juga sama, berikan kontrol kemudian garis miring ya. Jadi dia sudah jadi komentar ini. Kemudian kita akan belajar tentang konstruktor dengan parameter sekarang ya. Nah, konstruktor dengan parameter itu seperti apa sih? Jadi memberikan ini, kita fokus di sini sekarang. Konstruktor dengan parameter. Oke, jadi sama seperti sebelumnya, kita buat dulu mobil di sini. Dan kurung kerawal buka, kurung kerawal tutup. Oke. Nah, jadi untuk membuat parameter, kita menulisnya di dalam kurung ini, ya. Kalau parameter, dia dibuat di dalam kurung ini, ya. Nah, itu gimana jadinya? Jadi, kalian lihat di sini kan. Di sini, string warna, tahun, nomor plat, bahan bakar, kecepatan. Oke. Jadi di sini, saya tulis lagi. Stringnya itu saya buatkan dia input warna. Oke. Kemudian string lagi itu input tahun.
kemudian string input nomor plat, setelah itu string itu bahan bakar ya, string input bahan bakar, kemudian string kecepatan, input kecepatan. Oke, jadi ini konstruktor dengan parameter. Kita sudah buat parameternya sekarang, baru kita deklarasikan ya. Warna, variabel warna itu kita ambil nilainya dari input warna, kemudian kita taruh atau kita letakkan di input warna. Oke, jadi ini bisa kalian lihat parameternya: input warna, input tahun, input nomor plat, string input bahan bakar, kemudian string input kecepatan. Jadi Ibu singkat-singkat aja biar tidak terlalu panjang ini ya. Nah, ini di sini input warna ini kita mengambil parameter input warna, kemudian kita letakkan di variabel warna. Gitu. Ini adalah konsep objek ya di sini ya. Tahun, kemudian atributnya kita buat input tahun. Setelah itu nomor plat, variabel nomor plat. Sini parameternya dari input nomor plat. Kemudian bahan bakar, input bahan bakar. Setelah itu yang terakhir itu adalah kecepatan. Kecepatan. Maka di sini input kecepatan. Oke. Jadi kita sudah buat pendeklarasiannya di sini. Kita sudah membuat pendeklarasiannya di sini. Sekarang, nah di sini ada error ya dia ya. Nah kalau kita ada error, kita bisa sorot ke sini. Kemudian kita pencet saja ALT enter. Nah jadi di sini ada create processor mobile in. Kita klik aja ini. Oke, jadi dia udah nggak ada error lagi ya. Sudah tidak ada error lagi. Oke, kalau sudah, ini sudah, sekarang kita coba panggil. Kita coba panggil dia system out di sini. Oke. Maaf, ini ya mobil Pajero new mobil. Nah, karena kita menggunakan parameter, jadi kita modif yang ada di dalam kurung sini ya. Dalam kurungnya kita modif lagi. Jadi di sini warnanya misalnya kita samakan sama yang di bawah sini ya. Nah, ini saya berikan komen-komen dulu. Kontrol, kemudian ini biar tidak dihapus. Ini juga saya beginikan saja. Oke. Nah, ini sudah. Nah, baru kita masukkan di sini ya. Sesuaikan saja sama yang di bawah sini. Oke. Nah, kalian yang ini gitu, yang ini nih itu kalian bawa ke dalam sini. Oke, di dalam tanda kurung buka dan kurung tutupnya ini. Jadi untuk duluan ya, tapi sesuaikan sama ini ya. Kalau ini kan saya yang Ibu buat duluan itu kan nomor platnya. Nah, ini dia warna dulu, sesuaikan sama urutannya ini. Jadi warnanya di sini warna hitam. Kemudian tahunnya yang gunakan di sini tahunnya adalah 2012. Kemudian nomor platnya itu sama ABC 123. Kemudian setelah itu baru bahan bakarnya solar ya. Solar bahan bakarnya. Nah, yang terakhir itu adalah kecepatannya. Jadi kecepatannya saya 100 km per jam. Oke, itu adalah kecepatannya. Nah, ini sudah tidak ada error, berarti di sini sudah aman.
Kemudian baru kita panggil dia ya, system out sysout dot println. Nah, di sini kita panggil. Caranya memanggil seperti kayak gimana sih? Ya, nama objeknya kan Pajero tuh. Sama ininya. Dia warna kan, warna. Kemudian ada bahan bakar begitu kan, atau tahun ya, tahun. Kemudian ada habisnya tahun, ada nomor plat. Kemudian yang terakhir itu ada bahan bakar. Bisa objek dot nama variabelnya, baru di sini kecepatan. Oke. Ya. Jadi yang ditulis di sini itu ini variabelnya ini. Oke, sekarang kita coba jalankan. Harusnya sih nggak ada error. Dan harusnya mau ya. Nah, ini dia outputnya. Bisa kalian lihat yang ini ya. Ini yang menggunakan konstruktor. Hitam 2012 ABC13 solar 100 km per jam. Jadi sudah mau dia. Oke. Nah, ini kan berulang ya kita buatnya ya. Jadi tidak bagus. Harusnya kan jangan membuat perulangan yang begitu banyak. Maka dari itu kita harusnya buatnya di sini. Jadi dia nanti buatnya di sini aja dia. Kita pindahkan ke sini ya. Ini saya pindahkan ke sini aja, tapi Ibu copy, kemudian Ibu bawa ke sini. Nah, ini dihapus aja semua objeknya. Oke, jadi biarkan di sini sistem out-nya. Nah, ini Ibu kontrol, kemudian Ibu komen. Bisa kalian lihat di sini. Di sini udah di sini ya dia gininya ya. Sekarang Ibu jalankan. Oke, hasilnya tetap sama. Hasilnya sama saja ya. Nah, lihat. Tadi yang ini nih. Ini Ibu pindahkan ke atas. Ini Ibu pindahkan ke sebelah sini dia. Ya, ke sebelah sini dia Ibu pindahkan semua ini. Cuman bedanya Pajero-nya dihapus. Objeknya dihapus. Jadi gini dia buatnya langsung. Oke. Tujuannya apa? Biar kalian nggak ngulang di sini. Misalnya mobil Pajero hitam, terus kita mau bikin objek Pajero, ini Pajero pertama ya. Kita mau bikin Pajero kedua. Pajero kedua sama, kita kan ngetiknya kayak gini lagi kan. Nah, kita tinggal gini aja jadinya. Nah, ini tinggal kita copy. Kemudian ininya diganti. Misalnya kuning. Ini Pajero kedua ya. Terus ininya tahun 2013 ya. Ini Pajero 1, ini Pajero 2. Kemudian ininya platnya beda lagi jadi ABC 567. Kemudian bahan bakarnya kita ganti jadi premium. Kecepatannya lebih kurunkan jadi misalnya 50 km per jam gitu. Jadi tinggal ini aja yang di copy paste kan. Tinggal nambahin objek aja, bukan ini ya. Kelihatan kan bedanya? Nah, kalau yang ini kita harus bikin lagi dia. Sistem up dengan Pajero warna gitu. Jadi nggak bagus. Kalau kayak gini kan cuman ini aja yang di copy paste. Oke. Tinggal ini aja di copy paste. Nah, coba seandainya ininya nggak Ibu tulis di sini ya. Yang ini nih tidak Ibu buat di sini.
Itu kita akan buat lagi di sini Pajero 2 warna, Pajero 2 tahun, Pajero 2 no plat, nomor plat, Pajero 2 bahan bakar, Pajero 2 kecepatan. Jadi banyak sekali jadinya baris kodenya. Misalnya mau bikin ada 5 Pajero atau ada 10 Pajero, berarti di sini juga harus banyak. Nah, kalau gini kita bikin 10 Pajero kan tinggal copy paste, tinggal ganti-ganti ini. Kontennya ini aja, isinya ini ya, artinya atributnya ini apa aja gitu, tinggal ini aja yang diganti. Nah, misalnya sekarang Ibu jalankan ini, Ibu kasih system out aja dulu biar enggak print line. Oke, sekarang Ibu jalankan. Nah, ini ya, kelihatan ya. Ini hitam Pajero pertama, yang ini objek Pajero kedua. Objek Pajero pertama itu, yang ini adalah objek Pajero 1, dan yang ini adalah objek Pajero 2 ya. Ini ya, sudah ya. Mana kira-kira gampang kan? Nah, ini Ibu komen-komen aja dulu. Ibu komen-komen aja dulu dia. Oke. Ini Ibu komen-komen, nanti source code-nya Ibu kasih lagi yang ini untuk apa yang ada konstruktornya. Jadi Ibu pisahkan ya yang belum ada konstruktor sama yang setelah ada konstruktor. Jadi kelihatannya ini konstruktor dengan parameter, kita tulis string di sini, parameternya, setelah itu baru kita parse dia, kita bawa dia ke variabelnya, variabel warna, input tahun ke variabel tahun, nomor plat. Ini baru kita memanggil di sini ya. Jadi di objeknya langsung kita memanggil. Jadi langsung ada atributnya di sini. Nah, itu dia fungsinya dari konstruktor ini. Ya, jadi kalau ini misalnya Ibu hilangkan, jadi dia codingnya tuh jadi sedikit banget gitu, tapi sudah bisa menghasilkan banyak output. 10 misalnya pakai Pajero, ya udah kita nambah 10 aja di sini objeknya tanpa perlu menambahkan sysout di sini karena sysoutnya sudah Ibu buat di sini. Itu ya. Jadi sampai sini ya kegunaan dari konstruktor itu. Jadi memang menjadi komponen yang sangat penting pada pembuatan sebuah objek dalam Java. Sangat penting ya. Karena dia berfungsi untuk memberikan nilai awal pada sebuah kelas ketika kelas tersebut dibuat dalam bentuk objek. Gitu. Oke, jadi kita sudah membahas mengenai kelas mobil, kemudian dengan metodenya ya, dengan objeknya yaitu Pajero, kemudian metodenya yaitu rem, belok, dan penggunaan konstruktornya. Seperti apa penggunaan dari konstruktor itu sendiri ya. Oke, jadi sekian penjelasan dari Ibu. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Ya, jadi selamat pagi anak-anak.